Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Ferdian Saika Saputra dengan stambuk B2B1 20146. Saya akan membawakan materi dengan buku Manajemen Internasional. Dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Nurwati Husin, SE MSI. Baik, kita langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Saya akan mulai. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi saya terkait bab 7. Kita mulai. Yaitu bab 7 tentang komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Di mana komunikasi dan negosiasi ini memiliki tujuan khusus, yaitu yang pertama menentukan, di mana menentukan di sini yaitu menentukan istilah-istilah komunikasi. Kemudian yang kedua menganalisis, di mana menganalisis ini seperti menganalisis alur komunikasi ke bawah dan ke atas yang secara umum. Kemudian yang ketiga menguji. Menguji di sini yaitu menguji seperti bahasa, persepsi, budaya, dan komunikasi. Yang keempat terus menampilkan tahap-tahap yang dapat diambil untuk mengatasi masalah komunikasi internasional. Yang kelima mengembangkan, di mana mengembangkan ini adalah mengembangkan pendekatan-pendekatan untuk negosiasi internasional. Kemudian yang keenam meninjau kembali, di mana meninjau kembali ini seperti perilaku-perilaku negosiasi dan penawaran yang berbeda. Kemudian lanjut ke dunia manajemen internasional outsourcing budaya dan komunikasi. Ya, yang pertama yaitu tantangan budaya. Di mana tantangan budaya ini yang pertama para karyawan mungkin mengalami kesulitan komunikasi, di mana mengalami kesulitan komunikasi ini memahami gaya komunikasi dari budaya yang berbeda adalah kunci untuk mengelola para karyawan dalam wilayah dunia yang berbeda. Yang kedua, para manajer harus sadar pada konteks para pekerja offshore. Yang ketiga, perusahaan perlu memahami bagaimana para agen offshore mempersepsikan tentang hubungan. Seorang manajer memperhatikan bahwa para agen offshore sangat menghormati atasannya. Kemudian yang keempat, para manajer harus sadar atas perbedaan budaya norma-norma kerja. Bahkan dalam memelihara kolaborasi antara para karyawan dengan kekuatan budayanya. Kemudian tips-tips untuk mengelola outsourcing. Ada beberapa tips-tips untuk mengelola outsourcing, yaitu yang pertama, menghindari mental versus mereka. Di mana menghindari mental versus mereka yang ini seperti interaksi personal langsung atau tatap muka, face to face. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan kepada para manajer untuk memenuhi harapan baru. Saat perusahaan menjalankan operasi offshore, tentunya para manajer seringkali diharapkan untuk dapat mengelola karyawan offshore tanpa hambatan pelatihan. Kemudian yang ketiga, memelihara kolaborasi antara para karyawan. Kemudian next, proses komunikasi keseluruhan, di mana proses komunikasi keseluruhan menjelaskan tentang apa itu komunikasi, yaitu komunikasi adalah proses memindahkan makna dari pengirim ke penerima. Hal ini cukup sederhana, namun jika dianalisis, terdapat sangat banyak masalah dalam arena internasional yang diakibatkan dari kegagalan untuk mengirimkan makna secara benar. Kemudian gaya komunikasi verbal, di mana gaya komunikasi verbal ini terdiri atas yang pertama, gaya tidak langsung dan gaya langsung. Di dalam budaya konteks yang sangat tinggi, pesan bersifat implisit dan tidak langsung. Satu alasannya adalah bahwa siapa yang melakukan komunikasi kepada teman, rekan kerja, klien cenderung memiliki hubungan personal yang jaringan informasi yang dekat maupun besar. Kemudian gaya elaborat ke sasen. Terdapat 3 kuantitas di dalam gaya tersebut, yaitu yang pertama elaborat, exciting, dan sasen. Dalam masyarakat konteks tinggi, gaya elaborat seringkali sangat umum, terdapat banyak pembicaraan. Kemudian gaya kontekstual dan personal, di mana gaya ini sangat efektif dikarakteristikan dengan bahasa
yang diperlukan oleh si pendengar untuk mencatat secara hati-hati apa yang dikatakan dan melihat bagaimana pengirim pesan menampilkan pesannya. Kemudian gaya afektif dan instrumental, di mana gaya ini bagian dari pesan yang ditinggalkan mungkin sama pentingnya dengan bagian yang dimaksud. Kemudian interpretasi komunikasi. Efektivitas komunikasi dalam konteks internasional sering ditentukan oleh seberapa dekat pengirim dan penerima pesan untuk memiliki kesamaan arti bagi pesan yang sama. Alur komunikasi. Komunikasi ke bawah, di mana komunikasi ke bawah ini atau biasa disebut dengan downward komunikasi adalah pengiriman informasi dari manajer ke bawahan. Tujuan utama alur komunikasi ini adalah manajer untuk menyampaikan perintah-perintah atau informasi untuk ke karyawannya. Kemudian yaitu komunikasi ke atas atau yang biasa disebut dengan upward communication adalah pengiriman informasi dari bawahan ke atas. Tujuan dari utama ini, komunikasi ini ke atas diperakasai oleh bawahan untuk memberi umpan balik kepada manajernya. Kemudian hambatan komunikasi, hambatan budaya. Pengetahuan tentang bahasa negara asal adalah penting bagi personel yang ditempatkan di tempat asing. Kemudian membandingkan jarak suatu budaya dengan budaya lain, namun ada beberapa penelitian yang menyarankan bahwa jarak adalah konstruk. Konstruk multidimensional termasuk juga ekonomi, keuangan, politik, administratif, budaya, dan demografi, pengetahuan, dan lain-lain. Kemudian hambatan persepsi. Perception adalah pandangan seorang atas suatu realitas, yang dimana bagaimana orang melihat realitas yang sangat beragam mempengaruhi penilaian dan dalam pengambilan keputusan mereka. Dampak budaya. Selain bahasa dan persepsi, hambatan utama lain dalam berkomunikasi adalah budaya. Suatu topik yang diberikan secara perhatian dan secara mendalam atau secara detail pada bab 4. Ya, kemudian komunikasi nonverbal. Di dalam komunikasi nonverbal, dia yang mengirim makna melalui sarana-sarana seperti bahasa tubuh dan menggunakan ruang fisik. Untuk beberapa hal, kategori utamanya yang sangat penting untuk komunikasi dalam manajemen internasional adalah kinesika, prosemics, chronemics, dan chromatics. Selanjutnya, mencapai efektivitas komunikasi. Sejumlah tahapan dapat diambil memperbaiki efektivitas komunikasi di arena internasional. Terdiri dari memperbaiki sistem umpan balik, yaitu salah satu cara yang paling penting untuk memperbaiki efektivitas komunikasi dalam konteks internasional adalah membuka sistem umpan balik. Umpan balik sangat penting antar perusahaan induk dan afiliasinya. Terdapat dua tipe sistem umpan balik, yaitu yang pertama personal, kemudian yang kedua impersonal. Yang personal misalnya seperti pertemuan empat mata, kemudian yang impersonal seperti membuat laporan, anggaran, dan perencanaan. Kemudian memberikan pelatihan bahasa. Selain memperbaiki sistem umpan balik, cara lain untuk membuat komunikasi lebih efektif dalam arena internasional adalah melalui pelatihan bahasa. Di mana melalui pelatihan bahasa ini sangat efektif karena banyak manajer negara tuan rumah tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan mitra di kantor pusat. Lalu kemudian memberikan pelatihan budaya merupakan hal yang sangat sulit untuk berkomunikasi secara efektif dengan seseorang dari budaya yang berbeda, kecuali setidaknya satu pihak memahami budaya pihak lain. Jika tidak, komunikasi akan berhenti. Hal ini sangat penting, khususnya bagi perusahaan multinasional. Hal ini multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dan kerjasama, di mana komunikasi internasional yang efektif membutuhkan fleksibilitas dan kerjasama yang meningkat dengan semua pihak.
Untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama masing-masing harus dipersiapkan untuk berbagi, seperti mengambil kasus, perusahaan ini mendorong orang-orang untuk mengupayakan kolaborasi, dan lain-lain. Mengelola negosiasi lintas budaya terkait erat dengan komunikasi sehingga layak mendapat perhatian khusus mengelola angkingan negosiasi. Jenis-jenis negosiasi, yaitu yang pertama negosiasi distributif atau distributif negosiasi. Distributif negosiasi ini adalah terjadi saat dua pihak dengan tujuan yang berlawanan bersaing atas sekelompok nilai. Kemudian negosiasi integratif, yaitu melibatkan kerjasama antar dua kelompok untuk mengintegrasikan minat, mencapai nilai, dan berinvestasi pada kesepakatan. Proses negosiasi, yaitu yang pertama, terdiri atas perencanaan, di mana perencanaan ini dimulai dengan negosiator mengidentifikasikan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pembangunan hubungan antar personal, di mana fase kedua ini proses negosiasi melibatkan pemahaman orang lain dari sisi yang berbeda. Pertukaran informasi yang terkait dengan pekerjaan. Ya baik, untuk pertukaran ini dalam proses ini negosiasi masing-masing kelompok menempatkan posisi mereka pada isu-isu kritis. Kemudian persuasi, di mana persuasi ini tahap negosiasi ini dipertimbangkan oleh banyak pihak menjadi hal yang sangat penting. Yang terakhir kesepakatan, tahap akhir negosiasi adalah memberikan kelonggaran dengan menggodok kesepakatan akhir. Terus perbedaan budaya mempengaruhi negosiasi. Terdiri atas tidak mengidentifikasi budaya asal mitra terlalu cepat, seperti petunjuk-petunjuk umum, kemudian berhati-hati terhadap bias istilah melakukan dalam istilah barat, kemudian mencoba untuk meniadakan kecenderungan, tidak mengasumsikan bahwa semua aspek budaya adalah sama secara signifikan, mengenali bahwa norma-norma untuk berinteraksi melibatkan orang-orang luar, serta tidak melebih-lebihkan atau overestimate kebiasaan yang biasa ada dalam budaya mitra orang Amerika yang mempelajari tentang Jepang menulis bahwa harapan tahun baru hasilnya akan menjadi dead man congratulations. Bukan sangat berlebih-lebihkan. Taktik negosiasi. Sejumlah taktik spesifik digunakan dalam negosiasi internasional. Diskusi selanjutnya menguji beberapa taktik yang paling umum. Secara garis besar, taktik yang dimaksud seperti lokasi, batas waktu, dan hubungan penjual-pembeli. Nah, mengapa lokasi sangat dikatakan sebuah taktik di mana seharusnya maksudnya lokasi yang dimaksud, di mana lokasi negosiasi yang dilakukan. Ini menjadi sangat penting karena sebagian besar bisnis memiliki sisi netral. Kemudian batas waktu adalah taktik yang paling penting ketika suatu pihak di bawah batasan waktu. Hal ini benar, khususnya ketika pihak ini setuju untuk bertemu di rumah pihak lain. Kemudian yang ketiga, penjual pembeli. Hubungan penjual pembeli sebagaimana dimaksud untuk penjual bertindak. Pembeli dan penjual bertindak sebagaimana dicatat sebelumnya, seperti hal-hal objektif dan mendukung perdagangan. Kemudian negosiasi yang saling menguntungkan. Saat para manajer memasuki suatu negosiasi dengan maksud untuk memenangkannya dan tidak terbuka untuk kompromi yang fleksibel, hal itu dapat menghasilkan jalan buntu di mana tekanan antar dua kelompok dan menciptakan kebuntuan di mana kelompok-kelompok menjadi frustasi dan agresif. Sehingga itulah yang disamakan negosiasi yang saling menguntungkan. 5 prinsip dasar membantu menghindari beberapa bencana di dalam negosiasi. Yang pertama, memisahkan orang dari masalah. Kemudian yang kedua, fokus pada minat daripada posisi. Yang ketiga, menghasilkan berbagai opsi sebelum menetapkan kesepakatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagian ini. Yang keempat, bersikeras bahwa kesepakatan didasarkan pada kriteria objektif. Dan terakhir, tetap bertahan. Perilaku tawar-menawar, yaitu menggunakan perilaku ekstrim, di mana beberapa negosiator memulai dengan pembuatan penawaran atau permintaan-permintaannya yang secara ekstrim. Kemudian janji, ancaman, dan perilaku lain.
Pendekatan lain untuk tawar-menawar adalah menggunakan janji, ancaman, penghargaan, dan pengungkapan diri, serta perilaku yang didesain untuk memengaruhi pihak lain. Perilaku nonverbal, di mana perilaku nonverbal ini sangat umum dilakukan dalam negosiasi, seperti menunjukkan apa yang dilakukan orang-orang daripada apa yang mereka katakan. Kemudian yang terakhir, dunia manajemen internasional atau kunjungan ulang. Kunci untuk sukses dalam ekonomi global saat ini adalah untuk mampu berkomunikasi secara efektif dalam batasan negara maupun lintas negara, serta mencapai negosiasi yang efektif lintas budaya. Nah, di dalam sini tantangan-tantangan negosiasi yang timbul sebagai hasil dari meningkatnya outsourcing. Outsourcing telah meningkatkan komunikasi melalui telepon dan surel, yang mungkin mempertajam perbedaan substansi budaya yang sudah ada di dalam komunikasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.